Wonosobo kota asri, berbudaya, banyak kenangannya. Cerita legenda misalnya, jadikanku semakin cinta Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rusla Kamila dari Kabupaten Wonosobo. Akan membawakan kisah dari buku karangan Triana Kantiwati yang berjudul Baga Desa Wonolelo. Di sebuah hutan tinggal kakak beradik yang yatim piatu. Kedua kanak-kanak tadi, sang kakak bernama Si Antap dan adiknya bernama Deling. Kemanapun sang kakak pergi, adiknya selalu dibawanya serta, mau ke ladang maupun saat berburu. Sang kakak sangat menyayangi adiknya. Ia tidak berani gegabah meninggalkan adiknya seorang diri. Pada suatu hari, pagi-pagi buta, mereka berdua pergi ke hutan, hendak berburu. Dan seperti biasa, baru tengah hari mereka baru sampai ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Deling berkata, "Kak, lapar, lelah, gendong kak." Pinta Deling, "Lapar dan lelah jadi. Sabar ya, sini kakak gendong, ayo naik. Dan kemudian digendongnya sang adik kesayangannya. Tidak lama kemudian, Deling pun tertidur kelelahan. Sesampainya di rumah, diletakkan pelan-pelan sang adik di balai-balai bambu. Lantas dengan cekapan, Si Antap menyiapkan beras untuk dimasak. Dan ketika ia mau menyalakan api, "Aduh, batu pemanti apinya di mana ya? Kemarin aku taruh mana ya?" Ternyata batu pemanti apinya hilang. Lama ia mencari kemana-mana, tak juga ditemukan. Timbul pikiran Si Antap bahwa jalan satu-satunya ia harus pergi ke desa Pobangan. Akan tetapi adiknya sedang tidur. Ia tidak tega mengajak adiknya yang sedang tidur kelelahan. Agar sang adik tidak mencarinya nanti, Si Antap pun berpamitan. "Deling, kamu lapar kan? Tapi maaf, kakak tidak bisa memasak segera karena kakak tak punya api. Deling, tunggu sebentar ya. Kakak mau mencari api di desa Pobangan. Kamu boleh teruskan tidurmu. Tapi ingat, jangan kemana-mana ya." Tak lelo, 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 legong, dan tidurlah Delingku yang cantik. Deling pun terlelap tidur lagi. Dan ketika ia tidur, menjawab panggilannya. Tak disangka-sangka di depan pintu berdiri raksasa. Matanya besar memerah, rambutnya bagaikan kawat yang siap menerkam dan memangsa si Deling. Hingga Deling berlari ketakutan, bersembunyi di suatu tempat. Dan saking takutnya, ia pun jatuh pingsan. Setelah memperoleh api dari desa Pobangan, Si Antap bergegas pulang. Ia mengkhawatirkan adiknya yang di rumah sendirian. "Deling, Deling, Kang Mas pulang. Deling, Deling." "Hah? Deling? Astaga, Deling, kamu kenapa, Deling? Deling, jangan tinggalkan kakak, Deling. Deling." Si Antap akhirnya mulai tenang dan beristighfar. Astagfirullah. Ia teringat cerita almarhum ayahnya bahwa jauh di pedalaman hutan terdapat sendang Tirta Amerta.
konon cerita berisi air mutiara yang dapat menyembuhkan segala penyakit, bahkan sakit parah sekalipun. Semangatnya bangkit dengan harapan bisa menyembuhkan adiknya. Seketika ia berlari jauh ke pelosok hutan tanpa kenal takut. Berlari dan terus berlari. Ia tidak memedulikan perutnya yang lapar dan badannya yang lelah. Lelah, lapar, dan haus membuatnya ambruk, tak kuasa lagi berdiri. Tak jauh dari tempatnya terjatuh, samar-samar terlihat sebuah genangan air. Kemudian si Antat merangkak menuju ke genangan tadi dan mencelupkan tangannya ke dalam genangan itu. Aneh, begitu tangannya terkena air, seketika tenaganya pulih kembali. Lantas ia minum air itu sepuasnya. Seketika itu juga lenyap sudah rasa haus dan lapar. Ini pasti Tirta Amerta. Tirta Amerta yang dulu diceritakan ayah. Tapi bagaimana caraku bisa membawanya ya? Aha, ada bumbung. Akan kupakai bumbung ini. Diambilnya air telaga itu menggunakan bumbung. Dilepaskan ikat kepala untuk menutupi bumbung tersebut. Kemudian si Antat bergegas pulang dan menghampiri ke tempat adiknya yang sudah terbujur. Ya Allah, tolonglah ini, kembalikan adik hamba ya Allah, tolonglah. Ajaib, beberapa waktu kemudian berdirilah si Diling di hadapannya. Si Antat tercengang melihat keajaiban tersebut. Si Antat langsung merangkul adiknya dengan penuh keharuan. Setelah keduanya melepas keharuan, Diling pun bercerita apa yang dialaminya. Malam itu juga mereka berdua menyusun rencana untuk menghadapi raksasa. Diling disuruh berpura-pura tidur sambil memanggil kakaknya. Sementara si Antat bersembunyi, dan ketika raksasa masuk nanti, ia akan mendidik dengan panah yang biasanya ia pakai untuk berburu. Dan benar teman-teman, ketika si Antat dan Diling menjalankan rencana, datanglah raksasa. Mas Antat! Saat raksasa membuka pintu, segera si Antat mengeluarkan busur panah. Anak panah dari busur si Antat tepat mengenai jantung raksasa. Seketika badan raksasa ambruk meregang nyawa. Si Antat dan Diling merasa lega karena sudah terbebas dari bahaya. Kini tidak ada lagi bahaya yang mengancam hidup mereka. Ketentraman hidup di hutan inilah yang menjadi cikal bakal dari nama desa Wanalelo. Wanalelo berasal dari kata Wano yang berarti hutan, dan Lelo yang berarti damai atau tentram. Nah teman-teman, begitulah cerita asal-usul desa Wanalelo. Nilai yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah berjuang sekuat tenaga, berserah diri kepada Allah, pasti akan berbuah manis. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sangat menarik bukan buku-buku yang ada di perpustakaan? Teman-teman, yuk ramai-ramai kita ke perpustakaan. Dina akhiri dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Kotapati, singgah dulu di Taman Mayora Kaca. Hari-hari akan penuh dengan arti bila dimanfaatkan dengan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.